Bedanya enkripsi vs hashing. Jadi di dunia IT ini sebenarnya ada dua jenis cara untuk kayak semacam nyembunyiin data yang kita kirim atau data yang kita simpan. Yaitu pertama ada yang namanya enkripsi, yang kedua ada yang namanya hashing. Dua-duanya mirip tapi kegunaan atau cara validasinya atau cara pakainya beda. Enkripsi itu lebih banyak dipakai untuk data-data yang mungkin orang lain nggak boleh tahu, cuman beberapa pihak aja yang boleh tahu. Misal kita ngirim data ke bank gitu, data KTP misal nomor KTP itu kan orang lain nggak boleh tahu gitu, cuman pihak bank doang yang boleh tahu. Nah makanya dienkripsi, jadi nanti di database diubah dulu nih nomor KTP kita jadi tulisan yang nggak jelas, orang kalau dapat tulisan itu tuh nggak bisa bacanya tuh. Tapi nanti ketika dibutuhin sama pihak bank itu bisa didekripsi jadi nomor KTP asli kita gitu. Dan itu pakai kunci, dan yang punya kuncinya itu biasanya server. Nah, kalau enkripsi ini setiap kali kita ngelakuin enkripsi, padahal kata-katanya atau tulisannya sama atau datanya sama, itu hasilnya bisa beda-beda. Tapi pas didekripsi, itu jadi hasil yang sesuai sama yang kita kirim. Contoh algoritma enkripsi itu ada AES atau RSA. Nah, beda sama hashing nih. Kalau hashing itu lebih ke nyocokin. Contoh yang paling gampang itu PIN atau password. Jadi kalau kita sebagai backend biasanya nggak mungkin nyimpen PIN atau password itu tulisan plong gitu. Misal password penggunanya plong, tulisan passwordnya gitu nggak mungkin. Kalau disimpan dalam bentuk kayak begitu itu udah menyalahi apa ya security 101 lah, security paling basicnya dari backend. Jadi sama kayak enkripsi, hashing itu ngubah data yang tadinya jelas atau bisa dibaca atau diinterpretasi oleh manusia atau komputer jadi tulisan yang nggak jelas dan nggak bisa dibaca sama siapapun. Cuman bedanya kalau hashing itu nggak bisa dibalikin ke data aslinya. Tapi bedanya sama enkripsi, setiap kali kita nge-hash pakai suatu algoritma, kata-kata tersebut, hasil outputnya pasti sama terus. Gitu. Jadi kalau ada kata-kata misal tono mau di-hashing, itu hasil output hashingnya pasti sama terus. Jadi suatu data mau di-hashingnya sekarang, mau di-hashingnya 5 tahun lagi, 10 menit lagi, itu hasilnya sama. Jadi nanti kayak contoh pas login, itu kita nyocokin nih, oh password ini kalau di-hashing sama nggak sama yang di database. Kalau cocok ya usernya berarti bisa login. Kalau nggak cocok berarti salah password. Jadi ini sebenarnya untuk antisipasi kalau misalnya data kita kehack atau kesebar, itu yang ngehack itu nggak langsung tahu password kita buat login di aplikasinya langsung. Hashing juga bisa dipakai buat ngecek suatu file itu korup atau enggak. Contoh hashing yang terkenal ada MD5 sama SHA.